Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Laras Wibowo, yang dipanggil Pak Laras ya. Ya, betul Pak Gun. Ya, dan Pak Ono Wipurbo yang saya hormati. Teman-teman semua, topiknya sore ini kita diskusi bincang teknologi Ono, IoT sendiri. Ini mungkin teman-teman sudah banyak tahu lah ya, sudah banyak dengar gitu kan. Tentunya udah paham semua lah ya, revolusi industri 4.0 gitu kan. Jadi ini juga nih disruption ya, konvergensi gitu ya. Jadi selain revolusi industri 4.0, kita juga mengalami disruption gitu ya, adanya COVID gitu ya. Jadi kalau teman-teman diskusi gitu ya, banyak yang bilang bahwa COVID ini adalah Chief Transformation Officer yang paling efektif gitu ya. Katanya ini di era industri 4.0 ini ada 15 pilar teknologi gitu kan. Mulai dari AI, augmented reality, big data, cyber security dan seterusnya sampai sharing ekonomi, blockchain gitu ya. Kemudian katanya di era digital ini dibutuhkan kemampuan baru gitu ya, yang agak berbeda dengan era-era sebelumnya gitu kan. Intinya sih Internet of Things itu adalah sensor yang bisa berkomunikasi dengan sensor yang lain, menghasilkan data yang bisa diolah lebih lanjut untuk apapun gitu ya. Jadi ada 4 katanya. Yang satu adalah meningkatkan performance atau kinerja. Dari arsitektur basically IoT ini terbagi menjadi 4 gitu ya. Satu adalah dari sisi sensornya ya, sensor atau aktuator. Jadi kalau bisa dibikin metrik itu sebenarnya metriknya ada 2 yang menjadi penentu gitu ya. Satu adalah dari jaraknya, jarak sensor ke istilahnya gateway atau BTS-nya lah. Jadi ini contoh-contoh aplikasi aja gitu ya, ada banyak mau dari smart city sampai ke yang smart retail gitu ya. Ini kami sedang menyusun strategi untuk menjadi perusahaan untuk smart utility gitu ya. Smart utility ini ada smart meter gitu ya, smart meter untuk pelanggan, untuk mengukur pemakaian gas secara real time gitu kan. Sifat dari data-data IoT itu kan sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Kalau misalnya sensornya itu jutaan, maturity level, jadi ada 4. Kalau satu adalah monitoring, jadi dia hanya monitoring pemakaian datanya gitu ya, ngirimin data aja, ngumpulin data, datanya kompatibel gitu. Jadi tidak merepotkan atau menambah biaya buat pemakainya. Jadi precision agriculture atau smart farming ya. Iya betul. Jadi pertanian presisi lah istilahnya gitu ya. Smart farming ya, mau sapi, mau ayam, mau kambing gitu ya. Basically dengan teknologi ini bisa dibantu kapan dia dikasih makan gitu ya, secara otomatis tuh bisa turun gitu. Khususnya buat industrinya Pak Laras, komplainnya apa ke kampus? Sebelum apa manusia yang dibikin sama kampus gitu. Jadi industri kebutuhannya udah sampai mana, tapi kadang-kadang kurikulum di universitas ini masih sangat basic Pak gitu ya, levelnya basic. Saya rasa sih kalau mau itu gapnya makin kecil, harus makin banyak Pak dialog antara kampus dengan industri. Di luar negeri itu link and match industri dengan akademisi itu sangat erat Pak. Profesor Harvard itu bisa jadi CEO sebuah perusahaan startup besar ya, atau perusahaan Fortune 500 gitu ya. Ilmu apa yang kita kurang, ilmu apa yang harus kita kuatin ke mahasiswa, bekal pengetahuan apa yang perlu kita kuatin supaya bisa masuk ke Pak Laras gitu. Iya, jadi gini Pak, kalau mau ada 2 sebenarnya Pak. Satu hal yang bersifat hard skill, satu lagi yang bersifat soft skill gitu ya. Nilai dari mahasiswa itu bukan ditentukan dengan teori, tapi dari sisi produk gitu yang dihasilkan. Gitu. Setuju. Mari kita siksa mahasiswa di ITS. Mari kita siksa mahasiswa. Ini masukan bagus soalnya.